Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Muhammad Iman Akbar, NIM 1765416. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus ya, studi kasus dalam forecasting. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu single moving average. Seperti diketahui, rumus matematikanya digunakan adalah moving average periode T, nilai ramalan periode berikutnya, nilai sebenarnya periode T, dan jumlah batas dalam moving average. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Data penjualan bedak Padang Pengharapan Wangi tahun 2014 sebagai berikut. Bulan 1 sampai dengan 12. Ada datanya, kemudian penjualan 15 sampai bulan 11 ya, 15. Karena kita untuk meramalkan. Nah, kemudian ada pertanyaannya, berapa ramalan penjualan untuk bulan Desember 2014? Nah, jadinya makanya ini kan kosong, kita harus meramal. Berapa sih sebenarnya nilai yang ada di sini seperti itu. Lakukan perhitungan dengan menggunakan MA, moving average 3, 5, dan 6. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita akan lihat terlebih dahulu ya penjelasannya. Metode rata-rata bergerak moving average merupakan salah satu metode klasik yang masih dipakai dan menjadi acuan umum hingga saat ini. Dalam perhitungannya, data yang dipakai adalah harga penutupan untuk periode waktu tertentu, misalnya 200 hari terakhir. Oke, jadi ini yaitu MA 3, MA 5, MA 6. Jadi dia penutupan nilai ini 3, 5, berarti 5, kok 6 berarti sini. Oke, mari kita coba hitung. Oke, penyelesaian. MA 3, moving average 3, 16, 17, 19. Kita balik ke soal 16, 17, 19. Oke, bagi 3 seperti itu. Kemudian sama juga moving average 5, 15, 19, 16, 17, 19. Jumlahkan dibagi 5. Kemudian moving average 10, 15, 19, 16, 17, 19 dibagi 6 dan hasil 16 seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya. Data harga penutupan indeks saham gabungan IHSG sepekan terakhir November 2014 adalah sebagai berikut. Tanggal 24, 25, 26, 27, 28. Kemudian ada harga penutupan 5.149, 5.145, dan seterusnya, beda-beda ya. Kemudian nih, berapa ramalan harga untuk perdagangan pekan berikutnya. Jadi kita untuk mengetahui pekan berikutnya itu harga perdagangan itu berapa sih, itu yang dilakukan, yaitu lakukan perhitungan dengan menggunakan MA, moving average 3, dan moving average 5. Oke, di sini sesuai dengan yang tadi ya, seperti yang contoh soal yang pertama tuh hampir sama. Moving average 3. Jadi dia moving average 3 nih, 5133, 5118, 5141. Kemudian dibagi 3, maka akan mendapatkan hasil nilai 5130. Kemudian moving average 5. Jadi ini moving average 5 tuh berarti dijumlahkan semuanya nih. Kemudian dibagi dengan 5. Oke, maka akan mendapatkan nilai 5137. Nah, juga ada untuk melihat hasil ramalan. Untuk melihat hasil ramalan menggunakan rumus di bawah ini, rumus mean square error. Jadi kita mengecek ramalan itu antara ini ramalan forecasting itu 0 sampai 1, mendekati atau menjauhi seperti itu sih. Kemudian dia ada namanya exponential smoothing. Nah, hampir sama dengan moving average, yaitu merupakan teknik forecasting yang sederhana tetapi telah menggunakan suatu penimbang W dengan besaran antara 0 hingga 1. Jika nilai W mendekati nilai 1, maka hasil forecasting cenderung mendekati nilai observasi. Sedangkan jika nilai W mendekati nilai 0, maka hasil forecasting mengarah ke nilai ramalan sebelumnya. Seperti itu. Oke, yang pertama itu single exponential smoothing. Rumusnya seperti yang ada di sini ya. FT-1 plus alpha DT-1 dan dikurangi FT-1. FT itu perakiraan permintaan sekarang, kemudian FT-1 perakiraan permintaan yang lalu, alpha konstanta eksponensial, DT-1 permintaan nyata. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Studi kasus ya. Mari kita baca terlebih dahulu studi kasusnya seperti apa. Sebuah perusahaan yang menjual kalkulator ingin meramalkan permintaan produknya di pasar. Metode yang digunakan adalah metode penghalusan eksponensial atau enggak namanya exponential smoothing ya. Perusahaan tersebut menggunakan konstanta alpha sama dengan 0,1,
Perakiraan permintaan atau demand untuk bulan Januari adalah 10.000 unit, 10.000 unit. Namun pada kenyataannya permintaan aktual pada bulan Januari tersebut hanya sebanyak 9.000 unit. Berapakah perakiraan untuk bulan Februari? Jadi kita mengamalkan untuk bulan Februari. Oke, kita diketahui alpha sama dengan 0,1, kemudian FT-1. Mari kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Perakiraan permintaan yang lalu. Jadi perakiraan permintaan yang lalu. Jadi ini bulan Januari 10.000 unit ya. Nah, kemudian DT-1. Apa nih? Permintaan nyata. Permintaan nyata 9.000 unit. Nah, ini permintaan nyatanya jadi permintaan aktual pada bulan Januari ya, hanya sebanyak 9.000 unit. 9.000 unit. Kemudian ditanya FT-nya berapa? FT perakiraan permintaan sekarang. Jadi ya untuk memperkiraan permintaan sekarang itu berapa sih gitu. Ya, kita tinggal masukkan aja rumus yang udah ada diketahui ini, masukin, yaitu FT-1 10.000 unit, kemudian ditambah alpha 0,1 dalam kurung DT-1 9.000 dikurangi FT-1. FT-1 nya 10.000 unit. Kemudian dilakukan proses perhitungan di mana 0,1 dikalikan dengan min 1000. Kemudian akan menghasilkan 10.000 plus atau enggak dalam kurung min 100 atau enggak 10.000 dikurangi 100 lah. Jadi ditemukan yaitu dihasilkan dari hasil perhitungan itu dihasilkan dengan 9.900. Jadi perkiraan permintaan untuk bulan Februari adalah 9.900 unit. Seperti itu. Nah, single exponential smoothing juga ini ada, yaitu penentuan nilai konstanta pada metode peramalan. Nah, jadinya nilai konstanta dapat ditentukan dengan cara trial dan error, coba-coba gitu. Namun dapat juga menggunakan rumus di bawah ini. Alpha 2 dibagi N plus 1, di mana nih alpha nilai konstanta, ini alpha konstanta dan N jumlah periode waktu. Bila data terdiri dari 9 bulan, maka alpha dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Alpha sama dengan 2 dibagi N plus 1. Nah, ini alpha 2 dibagi 9. 9 apa? Bila data terdiri dari 9 bulan. Jadi tergantung datanya. Terdiri dari berapa bulan? Misalnya 12 berarti sini gitu. Terdiri dari beberapa bulan di plus 1. Kemudian di proses perhitungan 2 dibagi 10 sama dengan apa 0,2. Jadi nilai konstanta yang dapat kita gunakan adalah 0,2. Seperti itu. Jadi tergantung datanya. Seperti itu. Perhitungan tergantung data. Oke, next. Nah, jadi sama untuk single average moving single moving average ya. Single moving average sama juga seperti single eksponensial. Itu untuk melihat hasil ramalan sama seperti ini. Untuk melihat hasil ramalannya root mean square error, yaitu ini banyaknya observasi. Jadi ini ada perhitungan YT min, jadinya nih perhitungannya nanti hasil perhitungannya nih dia tuh mendekati 0 atau malah mendekati 1 seperti itu. Nanti ada di prosesnya seperti itu. Oke ya, cukup sekian dari video saya mengenai forecasting untuk studi kasusnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.